Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu, tadi terkendala mati listrik ya, bukan mati lampu. Alhamdulillah sudah nyala, kita lanjutkan kembali. Tadi kita ke ice breaking ya, monggo Bapak Ibu mencari tempat yang longgar dulu, silahkan cari tempat yang longgar, kita ice breaking sebentar. Kalau Bapak Ibu ada yang di tengah, Pak Wawan, Pak Ruslan yang mana? Ada videonya Pak, nggak usah takut nggak hafal. Di bawah. Oh, tenang dong. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu setelah ice breaking? Semua nih, kalau semua boleh minum, boleh makan deh Bapak Ibu. Semua minum makan. Tambah semua. Silakan sambil dinikmati snacknya. Mbak Rina dimakan ya. Makanya nggak boleh utuh. Oke, Bapak Ibu, ice breaking itu adalah salah satu cara agar fokus anak-anak di kelas itu jadi aktif lagi, semangat lagi. Ketika anak-anak sudah mulai lemas, ada gerak-gerak dikit. Kalau bersama teman-teman pasti nanti mau, dan nanti bisa fokus lagi. Nah, nanti kita mulai pembelajaran lagi seperti itu. Kadang kalau murid kelas 1 itu fokusnya itu mungkin hanya 5 menit, 10 menit. Setelah itu pun bubar. Water Bapak Ibu. Jadi lebih banyak
ngomongnya. Jadi materi-materi itu ibaratnya itu seperti selingan. Yang wajib kalau ngomong itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam agenda hari ini ada 5 materi yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah konsep dasar disiplin positif. Itu ya. Jadi budaya positif itu berawal dari disiplin positif. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ngomong-ngomong tadi kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Yaitu memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri, orang lain di sekitarnya. Nah, tugas pendidik itu apa? Yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak agar memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, jadi motivasi dari dalam dirinya. Nah, disiplin positif itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif. Itu nggih. Jadi disiplin positif itu mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang tujuan akhirnya yaitu menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Itu nggih. Sekarang itu anak-anak itu nggih. Jadi menyenangkan itu yang paling utama. Jadi ke sekolah itu tidak, kesannya itu tidak angker nggih. Sekolah sesuk sekolah meneh. Jadi tidak ada rasa takut yang seperti itu. Jadi pengennya malah pengen sekolah terus sampai hari Minggu, hari libur gitu malah pengen sekolah gitu. Tujuan kita agar menciptakan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan gitu. Ketemu Bapak Ibu guru itu merasa senang, merasa kangen, tidak merasa takut gitu ya. Itu yang kita akan lakukan, akan kita ciptakan. Yuk bernyanyi yuk. Sekarang kita ada lagunya Bapak Ibu. Lagu Pelajar Pancasila. Lagunya dari Becak-Becak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Mungkin itu bisa sambil gerakan gitu. Itu biar. Oh iya, betul. Mbak Ros ya. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh disiplin positif. Disiplin positif ada beberapa contoh. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, tertib dalam mengikuti pelajaran.
merapikan kelas sebelum pulang, menjaga kebersihan kelas. Insya Allah semua ini sudah dilakukan ya. Bapak Ibu kita semuanya di SMP Negeri Nomor 1 hanya tinggal apa nggih istilahnya melanjutkan rutinitas gitu nggih. Apa nggih ibaratnya continue dilakukan secara istiqomah terus menerus. Insya Allah. Amin. Bapak Ibu, di sini saya sampaikan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa nih Bapak Ibu? Nilai kebaikan universal atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada berapa ini Bapak Ibu? Ada 7. Yang pertama empati, yang kedua suara hati, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa hormat, yang kelima kebaikan, toleransi dan keadilan. Bapak Ibu, ada yang tahu betul perbedaan antara simpati dan empati? Oh iya, monggo Mbak Terus mau menyampaikan. Ya, simpati oleh empati itu. Yes, bicara apa? Jadi saya mau menyampaikan sesuai pengetahuan saya deh. Kalau simpati itu artinya merasa ikut senang tentang sesuatu yang menyenangkan. Misalnya ada teman kita yang mungkin mendapatkan rezeki atau mungkin mendapat juara, kita ikut senang, itu namanya simpati. Tapi kalau empati itu kita ikut merasa sedih. Kalau misalnya ada teman kita yang mungkin mendapatkan cobaan atau musibah, itu kita ikut prihatin. Mungkin ada yang lain, Pak Wawan? Kalau menurut saya itu simpati itu kita ikut merasakan baik itu sedih, senang maupun susah. Nah, kalau empati itu dia itu kita sudah mendalam, jadi kita ikut merasakan. Jadi tidak hanya oh ya, tapi ikut kita merasakan benar-benar lebih dalam seperti itu. Baik senang maupun susah. Jadi baik simpati maupun empati itu tidak hanya yang enak, tapi juga sulit, susah itu juga kita ikut merasakan sama-sama. Tetapi bedanya di simpati itu hanya kita ikut merasakan, tidak terlalu mendalam sampai mungkin dia kesusahan. Nah, itu kita ikut membantu. Misalnya ya kita ikut merasakan senang dan ada di dalam seperti itu. Tidak sekedar hanya diungkapkan seperti itu. Menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Wawan dan Mbak Rus. Tepuk tangannya anu sekali ini. Oke. Nah, sebagai contoh ya Bapak Ibu, misalnya ada anak kecil gitu ya. Anak kecil mempunyai peliharaan ayam gitu ya. Ayamnya mati gitu ya. Kita sebagai teman gitu. Kalau simpati itu gimana? Kalau simpati? Oh iya, ya masa pitekmu kok mati katanya. Kena apa? Kalau berempati bagaimana? Nah, tuh jadi corona cukup pitik-pitikmu. Tak kayak pitekku aku di pitek oke. Nah, itu. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau simpati itu ya cuma ibaratnya itu ya contohnya tadi kalau berempati itu dengan yang sangat mendalam sampai ikut merasakan bukan hanya yang sedih saja tapi juga senang seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku itu ada 3 motivasi yang mendasari Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Jadi ada manusia, perilaku manusia yang berperilaku untuk ini menghindari ketidaknyamanan, ada hukuman, karena ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Gentilem, sopolah pokoknya gentilem. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ini kita berperilaku ini, kita berpedoman yang mana Bapak Ibu? Yang lebih baik yang mana? 1, 2, atau 3? Yang Yang 3. ketiga ya. Jadi bukan hanya karena tidak nyaman, wedi, konek, iyo, aku mau nek orang ini aku, anu dilok nek, berani, itu karena ini ketidaknyamanan karena ada hukuman gitu. Yang kedua, pengen mendapat aku ini kan aku ngaruh ini, gitu. Itu ya. Jadi sebetulnya ini yang ketiga ini karena kesadaran, karena kita sudah melakukan tanggung jawab gitu. Kamu Pak Tian itu lebih bagian tuh. Jadi supaya kita semuanya termotivasi untuk yang ketiga ini. Kata dia Bapak. Ikhlas lillahi ta'ala. Ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu nggih. Jadi ternyata ada perbedaan Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada contohnya di sini. Hukuman misalnya korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Gitu nih. Yang kedua, murid atau anak akan tersakiti. Hukuman ini. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Gitu nih. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang keempat, peraturan adalah kamu harus. Itu hukuman. Peraturannya kamu adalah harus. Konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Nah, dari garis besar contoh-contoh ini bisa kita simpulkan kalau hukuman itu apa Bapak Ibu? Mode paksaan, jadi dipaksa. Itu hukuman. Konsekuensi stimulus respon. Kalau melakukan sesuatu, oh ini ada konsekuensinya. Seperti itu. Nah, geret kambine kancane, benike muncul, konsekuensinya apa? Ganti dijahit. Kalau dihukum, ayo sekarang kamu karena sudah melepaskan benike temanmu, sekarang kamu lari keliling lapangan 5 kali. Nah, itu hukuman. Terus selanjutnya restitusi itu teori dan kontrol. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu bentuk lain dari hukuman. Kalau dulu memang kita selalu memberikan reward ya Bapak Ibu. Ternyata itu setelah digali lebih dalam, itu adalah bentuk lain dari hukuman. Kok bisa? Ini karena reward itu menimbulkan persaingan. Jadi anak-anak itu jadi bersaing. Dan itu hadiah. Jadi bersaing bicara nih. Mungkin ada yang bersaing secara sehat, ada yang tidak sehat. Seperti itu. Ada pertanyaan. Ternyata pimpinan misalnya 6 kali 7, aku rasa. Ternyata di dosgrade-nya itu ada kalkulatornya. Yang bisa saya Pak. Dapat hadiah, gurunya nggak tahu, tapi dia mendapatkan hadiah dari ini, dari sesuatu yang tidak sehat. Lalu
menghukum bagi yang tidak mendapatkannya. Yang tidak mendapatkan dan dia merasa terhukum, merasa aku ini kok ora itu hadiah ya berarti aku ki anu ya ora iso ya, berarti aku ki bodoh ya. Selanjutnya, mematikan kreativitas Bapak Ibu ternyata bisa mematikan kreativitas, menurunkan ketepatan, ketergantungan dalam jangka panjang. Nek orang dikai hadiah, orang gelem. Nah, ternyata ribet itu juga akan menimbulkan ini hukuman dalam bentuk lain seperti itu. Nah, sekarang kita ke restitusi. Restitusi apa nggih Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa membacakan, Mbak Burina maupun restitusi yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya yang telah mereka lakukan. Restitusi diawali dengan guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Terima kasih Bu Dina. Jadi restitusi itu, misal di sini contohnya nih, guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki dirinya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang lebih baik, fokus pada karakter, menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, yang kedua sekarang, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Napa mawon Bapak Ibu? Yang pertama, bertahan hidup. Jadi manusia itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Lalu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Pasti ada yang pengen merasa senang, merasa bebas, mendapatkan kasih sayang. Itu kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita, anak-anak kita. Jadi kita sebagai guru juga harus istilahnya lebih perhatian dengan murid kita. Itu murid ini kok betul kok kayak mencari perhatian gitu ya. Kalau di kelas gitu ada aja yang dilakukan. Pasti ada sesuatu yang mendasari itu. Entah di rumah itu mungkin nggak punya temen, punya adik tapi adiknya terlalu kecil sekali, itu juga bisa mencari perhatian itu anaknya. Yang kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dari kecil itu dimanja terus punya adik, sekarang orang tuanya fokus ke adiknya, jadi akan terpecah apa itu namanya perhatiannya. Kan belajar dari pengalaman gitu. Saya itu memang belum punya istri Bu, belum punya anak juga, tapi kan sudah berpengalaman mengajar gitu. Jadi sudah namun gimana sudah tahu, walaupun memang belum begitu paham juga. Oke, selanjutnya dunia yang berkualitas gitu nih, yaitu tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan, hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasarnya gitu nih. Jadi ada ini yang membuat orang itu menjadi apa nggih ini loh, yang
yang dikejar di dunia itu karena orang-orang, mungkin karena omongan orang itu ya. Wih kok ini misalnya ya Bu ya, misalnya sekarang saya misalnya jadi anak SMA misalnya, SMA nanti misalnya, masa SMA kono, kono ke SMA gitu, sudah, terus akhirnya, tahun besok, saya kira sampun kuliah nanti, nah orang kuliah jadi tengok mana Bapak Ibu, belum sampai sana, aku sebentar dari kuliah juga. Kuliah udah nek kono. Nek orang kuliah, masa orang kuliah di arek opo kerja opo. Itu kan omongan orang gitu. Tapi itu juga bisa jadi motivasi gitu, buat motivasi untuk kita. Yang kedua, nilai-nilai karakter, pencapaian, pekerjaan dan sebagainya. Pekerjaan ini juga oleh Bapak Ibu, walaupun sudah kerja kan ditanya juga. Betul Bapak Ibu, pas setelah kuliah sudah kerja belum? WSBB belum? Sudah. Ya, betul Bu. Ya sudah punya anak, ditanya kapan punya adik. Mungkin pon berarti katanya udah ditanya betul ya. Berapa lho kok lagi iki putuku lho. Kok kawe songo misalnya. Sudah kerja ditanya wis WB sudah, terus di SCT misalnya. Sekarang nah itu kan jadi pengalaman juga Bu. Terus setelah jadi SCT sudah negeri ya sudah jadi PNS, ditanya lagi sudah sertifikasi belum ya Allah, ini ya kan sampai segitunya gitu. Tapi itu ditekoki, itu bojurung dong. Itu itulah manusia. Ya ada. Kalau kita menurut itu terus lah, nanti bisa stres. Jangan ya jangan. Itu jadi motivasi untuk kita Bu. Motivasi yes, stres no. Oke, sekarang kita ke ini keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas dulu nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, senantiasa dalam bentuk positif kalau keyakinan ini. Jadi bentuknya itu positif, tidak ada yang negatif. Kalau Mas Wawan dulu menyampaikan tidak ada kata tidak, jangan gitu. Jadi kalimatnya itu positif. Lalu sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak gerak kemana-mana. Jadi ya itu. Kalau keyakinan kelas ya di kelas itu. Kelas 1 sama kelas 2 sama betul Bu? Beda. Karena anaknya beda, pasti beda. Kesepakatannya pasti beda. Disusun dengan melibatkan semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan sepihak dari guru saja, tapi dengan keterlibatan semua warga kelas itu, ketua kelas, bendahara, seksi kebersihan, semuanya itu terlibat. Lalu hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi tidak saklek ya, 1 tahun peraturan keyakinan kelasnya ini buatan. Jadi setiap 2 bulan kita tinjau lagi. Oh ini sudah berjalan. Oh ini kok kurang berjalan ya, kita buat kesepakatan lagi. Nah, ini ada tahapan dalam pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi menyampaikan pendapatnya apa saja. Mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas agar dapat dilihat oleh warga kelas. Lalu mengubahnya menggunakan kalimat yang positif.
Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Dibuat menjadi seperti ini, buanglah sampah pada tempat sampah gitu. Ini kurang oh gitu tempat sampah gitu. Jadi karena ini jangan, ini kan kalimat yang negatif gitu, diubah menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya meninjau kembali, meninjau ulang, menyetujui dan menyepakati, dan meletakkan keyakinan kelas atau sekolah itu di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Jadi bukan hanya ditulis di papan tulis terus dihapus besok wis lali gitu. Jadi dibuat, dicetak, mungkin sekarang ini sudah eranya sudah digital menggunakan Canva atau apa, di print di kertas yang besar ditempelkan di kelas. Nah ini ada contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman, dan seterusnya. Nah, sekarang waktunya untuk berdiskusi. Diskusi nggih. Bapak Ibu di sini sudah ada kelompoknya sudah. Ini cuma 2 nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa ya? Ini ada 4. Mbak Vio nanti di sini ya. Sini, ikut di sini. Oke, ada 4 kelompok nggih. Ada 4 kelompok, kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, tugasnya adalah berkelompok 3 sampai 4 anggota bermain peran Bapak Ibu. Bermain peran. Salah satu menjadi guru, yang lain menjadi murid. Jadi setiap kelompok 1 nanti ada yang jadi guru 1, jadi guru 1. Yang lain menjadi murid. Apa yang dilakukan? Nah ini membuat kesepakatan kelas selalu diyakini bersama menjadi keyakinan kelas. Gitu ya. Sekarang contohnya ini usulan siswa. Usulan siswa tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Nah, menjadi mengerjakan soal ujian dengan jujur. Terus ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya juga ditulis gitu. Berarti kalau seperti ini berarti nilainya kejujuran. Seperti itu gitu. Oke, sekarang Bapak Ibu berkelompok. Satu kelompok nanti saya beri sticky note. Nanti setiap siswa nanti ditempelkan apa yang menjadi usulannya. Terus ditulis dulu, diubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu dicari nilai kebajikannya. Jadi usulan siswa nanti ditempel dulu di sticky note, terus ditulis, terus dicari nilai kebajikannya. Itu gitu Bapak Ibu, Bapak bisa berkelompok. Saya beri kertas. Siap. Pas kesel Pak Guru dari tadi mulai terus Pak Guru dari saya mulai Pak Guru wae. Pak Guru dari Capek tuh ngantuk pulang. Ada yang pulang orang ini. Guru senang Pak Men. Pak Guru ini Pak Guru. Ini dibagi Pak. Tinggal Pak. Iya, dibagi. Aku lihat ya Pak. Ini lembar salinan C1 C2 lagi opo bener Pemilu. Posisinya tanggal 17. Oh, salinan C1, C2 kira-kira disalin. Nanti ketemu nih. aku sekarang syukur Bapak Ibu bisa menempelkan di belakang temboknya masing-masing. Oh, ya, tempelnya. gitu. Kelompok
satu di barat, di sana juga, pokoknya di belakang. Oh, bukannya Pak Guru buah. Sekretaris. Saya bagikan sticky note ya. Ini nanti untuk pendapatnya ditempel dulu. Jadi setiap murid nanti menulis pendapatnya. Terus nanti ditulis, setelah itu ditulis dulu, diubah menjadi kalimat yang positif. Kalau sudah, terus dicari nilai kebajikannya. Oke, siap. Terus ya, tapi kena belakang sticky note. Boten tulisan usulan nggak gede. Pak, ini tidak apa dicontreng. Boleh itu tidak salah. Usulan besok tidak terlambat. Ini usulannya. Soalnya kalimatnya sudah. Oke. Ayo. Ayu apa Dek Ayu? Kalau aku tidak terlambat karena Pak Guru yang sering terlambat. Malah dari tiru. Aryani bengak-bengok. Ayo Dek. Kan jadi guru nih. Ketua Kim. Tidak mau pembicaraan. Tidak boleh setir di kepala semua. Oke, kelompok 1 ini sudah mengalami nih. Usulan siswanya sudah di. Latihan boleh dihias-hias ya boleh, boleh sekali. Digambar bunga boleh, digambar pohon juga boleh. Dek Sari sibuk sekali ya, sampai PR-nya, wow, ini mengerjakan status itu. Sesuai kreativitas kelompok masing-masing. Susulan atau bintang. Kalau ada yang kurang boleh minta sama Pak Tian. Tidak hanya satu ya Bapak Ibu, silakan dibuat sebanyak mungkin. Oke, usulannya tidak boleh dulu. Oke, terus siswa terus menjadi kesepakatan kelas dengan diubah menjadi kalimat yang positif. Ini di dalam bis Bu. Tidak boleh mengganggu teman. Tidak boleh melarang. Ini tidak boleh. Kalau kita tulis di sini, bukan jangan. Tulis tidak boleh. Sesuai kreativitas masing-masing. Tidak
Tidak boleh jalan-jalan. Lari berarti. Lari boleh. Sudah jadi kan Pak? Satunya nih. Bukan, nek komitmen ditulis di sini. Usulan menjadi Usulan ini apa? Kayak ini sudah menjadi ini aku. Dan nomor 1 jadi. Nah, kono ditulisin apa? Eke sepedol tadi ditulisin apa? Taruh. Usulan siswa menjadi nilai kebajikan. Telu. Taruh menjadi. Telu jadi 3 Pak. Jadi 3. Kalau kurang boleh minta lagi, Mbak Yana. Ini kurang enggak? Tidak boleh. Benar. Jangan mencontek. Kenapa lamanya apa? Kalau jangan Nah, salah kuali. Mengeluarkan aku. Baju, Bu. Mengeluarkan baju. Tak tulis ya. Wah, sini aku. Jangan kentut di kelas. Ayo Pak, pas ning apa Pak? Jangan apa di kelas. Asal saya tulis Mbak. Jelas aku lagi tak tahu apa, Pak. Cuma membuang sampah wes. Membuang sampah. Ini ditulis di buku sudah Pak. Kan orang zamannya membuang sampah. Jadi positif kan membuang sampah di layar. Mungkin ditambahin Mbak Yani menjadi Jangan keyakinan mencoret kelas. dinding. Tulis, tulis. Jadi Keyakinan kelas. Tidak boleh memanggil nama samaran. jangan terlambat. Nama samaran. Oh kita. Oke. Pegang-pegang. Apa? Nanti kejadian. Boleh nggak apa-apa Pak? Itu kan yang Jangan dorong teman. Jangan nyubi teman. Jangan mencium bu guru. Boleh. Kalau gurunya. kelas 4 aja Mbak yang kayak gitu. Ada. Ada. David Iya, terus iya. David. David. Kita belum. Oh, wah. Aku mau dong. Gak apa-apa. Sama anak-anak gak apa-apa. Dulu. Guru harus. Untuk murid Jangan membawa makan di meja. Oh, ini kelompok 2 kreatif sekali. Ada ornamen-ornamennya. Lagi juga nih bingung. Boten, ini berapa bagian? Mungkin butuh spidol lagi, monggo. Kelompok 2 mungkin spidolnya. Iya. Oke, buat enak Bu. Bola sini mana bola sini? Halo Bu. Tidak bijinya apa ya? Iya betul. Mana bola sini? Nanti makan minum tak sudah ada kan ya? Sebisa mungkin usulan siswa, tapi kalau misal usulannya sama itu jadi satu keyakinan kelas aja nggak apa-apa. Misalnya tidak boleh membuang bungkus permen, tidak boleh membuang bungkus jajan, itu kan sama. Sudah Pak. Ya. Sudah Pak. Oke, nah itu belum menjadi keyakinan kelasnya belum. Oh, bisa bicara tentang Iya. baru terang nih. Langsung sekali. Oke, itu belum selesai. Oh
Kita kan langsung. Terus Nanti kalau nggak ditulis nanti lupa. Ya nulisnya pada saat Oh itu. Hebat ini. Ini guru kelas berapa ini? tidak boleh datang terlambat. Kelompok 4 guru kelas 6 ini. Mungkin apa nggih? Lebih kompleks ya permasalahan di kelasnya. Mungkin oh beda. Mungkin yang kelas 6 sudah ada cium-cium di sana. Kelas 1 udah ada. Oh, enggak. Beri saya itu sudah 5 kali ini. Tapi enggak sampai keluar, tapi minta itu pun, minta bilang, minta diantar, minta ditungguin. Gitu. Gimana harus melayani anak-anak dan sepenuh hati. Betul. Semuanya Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Yes. Betul. Sudah kelompok 2? Oh sudah. Wow. Sudah Pak. Sekali. Ada hiasan-hiasan yang bagus sekali. Oke, kita tunggu kelompok yang lain. Oh, silahkan. Betul apa-apa, semakin banyak usulan itu semakin demokratis kelasnya. Jangan mencoba-coba Kebersihan. aku sing itu Kertasnya warna-warni boleh, satu warna juga boleh. Sudah kelompok 3 sudah. Oh sebentar, nunggu dulu. Tertib. Ketertiban semua. Moga Bapak Ibu sambil dinikmati hidangannya. Sudah habis. Ini nggak ada makan siang ya Bu, karena tadi sudah sarapan. Kan dia sarapan, dia makan siang, masa cuma sarapan. Nanti lo Kalau lemas nanti tepuk semangat, nanti jadi semangat. Tepuk semangat. Nanti makan tuh ngantuk. Oh, nggak boleh terlambat makan siang. Kenapa? Tremos. Oh, tremos. Bentar. Nanti perutnya sakit Pak Guru. Perutnya sakit. Wah. Makanya kalau sekolah baru bekal. Pak Guru kapan pulang? Aku capek. saya stres juga. Nggak boleh stres. Pak Guru ini pulang Ayo, stres. Pak Guru ini pulangnya kapan? Aku capek. Bentar lagi selesai. Bu. Kan belum dijemput kan? Jemputannya masih bisa. Aku pengen lari-lari. Pak kalau nanti ada makan siang ketua kita nanti. Oh ini kelompok pagi wow, banyak sekali. Kedisiplinan. Saya
S1 air panas. Anjir-anjirnya yang DKR. Ya ada Irmas. Oke. Anjir-anjirnya yang Plotowati. Sampun. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Kelompok 1 boleh makan siang boleh. Boleh dong. Nanti bagian teman ya. Ciao. Contoh kamu sing doan. Oke. Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita sendiri. Bagaimana perasaannya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Capek. Ini sekarang kita jadi guru lagi, bukan jadi anak ya. Udah kembali ke guru. Oke. Sudah paham ya berarti ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Oke, sudah selesai semuanya. Sekarang waktunya presentasi. Oke, mungkin dari kelompok yang pertama kali dulu tadi kelompok berapa? 4. Kelompok 4. kelompok 2. Oke, monggo kelompok 2. Oke, bisa disampaikan? Rasa gue aduan. Ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami bertiga, yaitu tentang keyakinan kelas ya. Jadi ada beberapa usulan siswa. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan teman saat yang lain berbicara atau berpendapat. Ini adalah usulan dari siswa. Kemudian kami ubah menjadi menghargai setiap yang berpendapat, keyakinan kelasnya, menghargai setiap yang berpendapat. Nilai kebajikannya yaitu menghargai sesama. Kemudian usulan yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dibuat menjadi keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya yaitu menjaga kebersihan. Usulan yang ketiga, ada beberapa usulan yang dirangkum menjadi satu, yaitu tidak boleh ramai saat pelajaran. Ada merapikan buku setelah dipakai, menyapu kelas. Ada 3 usulan ini dirangkum menjadi satu keyakinan, Pak, yaitu setiap warga kelas berhak akan kenyamanan. Jadi beberapa usulan digabung jadi satu, berhak untuk memperoleh kenyamanan. Nilai kebajikannya yaitu kenyamanan. Dan usulan yang terakhir ini tidak menggunakan kalimat negatif tapi positif, beberapa menghormati guru, menghormati teman, menghormati Pak Penjaga, Pak Satpam, kemudian datang tepat waktu dan izin jika meminjam barang milik temannya. Dari 4 usulan dijadikan satu menjadi satu keyakinan, yaitu menghormati semua orang dan menghargai barang milik teman. Nilai kebajikannya yaitu saling menghormati. Itu hanya beberapa usulan yang kami bahas. Terima kasih, mohon dikoreksi Pak Guru. Terima kasih. Dari aplaus yang meriah dulu untuk kelompok 2. Oke. Sudah betul Bu? Sudah betul? Sudah. Oke, sudah betul sekali. Nilainya 100. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan jawaban dari kelompok 3, yaitu untuk usulan siswa yang pertama adalah tidak boleh memanggil nama samaran. Oke, masih nama samaran ternyata. Nama ejaan mungkin. Iya, maksudnya nama ejaan. Terutama saya pernah dengar itu nama memanggil nama orang tuanya. Nah, ya itu masih banyak anak-anak yang saya menjumpai itu. Terus menjadi yaitu memanggil nama aslinya. Kita harus menerapkan untuk memanggil anak atau teman itu memanggil nama aslinya, tidak boleh memanggil nama ejaan. Yang ketiga yaitu nilai kebaikannya adalah dapat menghargai orang lain dari tingkat ekonomi atau tingkat yang lainnya. Yang kedua yaitu tidak boleh memalak uang saku teman. Itu sering saya dapat laporan seperti itu. Terus yang menjadinya adalah menerima pemberian dari orang tua. Ya, yang dikasih uang saku orang tua itu berapa? Kita harus menanamkan kepada murid untuk menerima. Terus nilai kebaikannya adalah bersyukur. Kalau dikasih orang tua seberapa itu kita harus bersyukur. Atau saling berbagi. Kalau kita punya uang lebih dikasihkan kepada anak yang tidak membawa uang saku. Yang ketiga adalah tidak boleh berkata kotor. Kadang-kadang saya masih menjumpai anak-anak itu yang mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh didengar. Apalagi kalau pada waktu kita melihat di kamar mandi itu, kadang-kadang ada yang mengucapkan kata-kata yang tidak harus kita ucapkan. Terus nilai menjadinya adalah berkata sopan. Terus nilai kebaikannya adalah berakhlak mulia. Itu menanamkan akhlak kita kepada anak-anak itu. Yang keempat adalah tidak boleh mengambil bukan miliknya sendiri atau mencuri. Ya, menjadinya adalah merawat barang miliknya. Nilai kebaikannya adalah kita menanamkan nilai kejujuran. Itu. Yang kelima adalah tidak boleh mencoret-coret tembok atau dinding. Menjadinya adalah menjaga kebersihan. Jadi dinding bisa bersih. Terus nilai kebaikannya adalah mentaati tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Begitu. Mungkin jawaban dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain? Bagus, sudah? Oke, sudah. Oke. Kelompok 3 dapat nilai 100. Oke. Selanjutnya dari kelompok mana dulu tadi? 4 atau 1? Kelompok 4. Monggo kelompok. Ini pasti ketuanya ini. Ya. Dari kelompok 4 itu usulan dari siswa, yaitu yang pertama tidak boleh datang terlambat. Nah, itu menjadi datang tepat waktu. Kemudian tidak boleh berkata jorok, berkata sopan, berkata baik. Yang selanjutnya adalah tidak boleh gaduh di kelas. Di dalam kelas harus tenang, apalagi pada saat jam pelajaran, seperti itu. Yang keempat, tidak boleh makan di kelas. Makan dan minum itu pada saat istirahat, ya, seperti itu. Kemudian tidak boleh ramai pas diterangkan. Ini sama tadi ya. Jadi di dalam kelas itu harus
tenang, apalagi pada saat KBM. Yang selanjutnya tidak boleh main bola di kelas, bermain bola di lapangan atau halaman. Kemudian tidak boleh pinjam alat tulis teman. Itu kita menjadi kalimat positifnya, yaitu menggunakan alat sekolah sendiri. Kemudian baju tidak boleh dikeluarkan di kelas, memakai baju harus rapi, ya. Kemudian jangan membuang sampah di laci, itu membuang sampah pada tempat sampah. Yang nomor 10, tidak boleh pulang mendahului ketika piket. Ketika piket pulang lebih akhir atau harus piket dulu. Kemudian jangan menyerobot saat menanti giliran maju di depan kelas. Dalam menjawab pertanyaan harus antri atau menunggu ditunjuk sama guru atau diberi kesempatan oleh guru, seperti itu. Kemudian tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, mengerjakan PR di rumah. Nah, ini dari semua ini kita rangkum nilai kebajikannya meliputi ketertiban, kesopanan, kedisiplinan, dan kejujuran. Demikian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelas yang mulia untuk kelompok 4. Kelompok 4 juga dapat nilai 100. Luar biasa. Ini muridnya jenius sekali. Yang terakhir kelompok 1 nomor 1. Bu Yeni apa Pak Ruslan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Berusulan siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menjadi keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebaikan kebersihan. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Menjadi keyakinan kelas makan dan minum saat istirahat. Nilai kebaikan kedisiplinan. Kemudian usulan 3, tidak boleh mengambil milik barang teman tanpa izin. Menjadi keyakinan kelas meminjam barang milik temannya harus izin dahulu. Nilai kebaikan kejujuran. Kemudian usulan berikutnya, jangan mencoret-coret meja kursi. Menjadi keyakinan kelas menjaga kebersihan meja kursi kelas. Nilai kebaikan kebersihan. Kemudian usulan berikutnya, jangan datang terlambat. Menjadi keyakinan kelas datang ke sekolah tepat waktunya. Nilai kebaikan kedisiplinan. Kemudian jangan malas belajar. Menjadi keyakinan kelas rajin belajar di kelas. Nilai kedisiplinan untuk nilai kebaikannya. Kemudian jangan ramai saat guru bercerita, berbicara. Untuk keyakinan kelas menjaga ketenangan di kelas. Nilai kebaikan kedisiplinan. Kemudian tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas atau PR. Menjadi keyakinan kelas mengerjakan PR di rumah. Nilai kebaikan kedisiplinan. Demikian usulan dari kami nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1. Bagaimana? Kelompok 1
100 juga ya, oke? Kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Enak juga panas. Oke. Sebentar lagi selesai ya Bapak Ibu. 2 lagi. Nah, yang keempat yaitu 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai pendidik itu apa saja? Yang pertama, penghukum. Karena guru mindset siswa itu gurunya itu gak menghukum. Jangan kan sampeanane BK Pak. Beda. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi nek guru ketemu gurunya ini merasa bersalah, baik itu ya. Enak itu. Yang ketiga, sebagai teman. Jadi gurunya itu kayak koncone, seperti temannya. Yang keempat, pemantau. Jadi guru delok tok. Jadi hanya memantau saja. Yang terakhir ini sebagai manajer. Bagi manajer itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 5 posisi kontrol kita. Mungkin di sini sebagian mana nih Bapak Ibu? Yang nomor berapa? 5, oke, nomor 5, kelompok 2, kelompok 3, 1, kelompok 3, yang mana Bu Nani? Yang mana? Oke. Kita sebagai guru itu yang mana? Nek jenengan merasa sebagai yang mana? Sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, penghukum? 3, oke. Kelompok 1 sebagai apa? Dari ini? Sebagai manajer, oke, sip. Nah, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Itu apa itu? Segitiga restitusi itu adalah suatu langkah-langkah atau cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan metode segitiga restitusi. Yang pertama itu apabila ada murid yang melanggar keyakinan kelas, melanggar kesepakatan kelas, itu perlu kita lakukan tindak lanjut. Yang pertama caranya validasi tindakan yang salah dengan cara menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Oh bukan deh, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi kamu bukan satu-satunya orang, misalnya berkata kotor gitu, sudah dibuat keyakinan kelas tapi anaknya masih berkata kotor gitu. Kita panggil anaknya, kita lakukan treatment ini. Yang pertama ditanya dulu, kamu bukan satu-satunya yang melakukan perlakuan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Terus selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ditanya dulu, kenapa kok masih melaksanakan atau melakukan bicara yang kotor tadi? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah dilanggar itu apa? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sudah sedikit paham gitu Bapak Ibu? Lebih paham lagi. Sekarang kita bermain peran supaya lebih paham. Di sini ada Bapak Ibu yang berperan. Ini judulnya adalah Rina tidak mengerjakan PR karena kecapean. Ada orangnya juga di sini. Itu ya. Nih, Pak gurunya, Pak Sunan. Oh dengan partnernya, partner kelas 3, Pak Wawan ini. Oke, ya. Oke, bisa dipraktekkan Pak Wawan dan Bu Rina. Oke, bisa maju. Ayo maju, jangan malu-malu. Di
sini ya. Pakai kursi atau gimana? Malu-malu nih. Di sini aja. Kursi Ya, kelihatan iya. Pak. Biar kelihatan Di Pak. sini. Oh, berdiri. Lari. Baiknya. Nggak boleh, kan kita harus dalam keadaan tenang gitu. Oke, tak siapkan kursi. Bentar. Monggo, skenario-nya berikut monggo. Oh iya, Rina masuk, silakan duduk. Selamat siang, Rina. Siang Pak. Rina tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Benar tidak tahu. Iya Pak. Rina panggil ke sini itu karena tadi pada saat pelajaran Rina saya lihat kok tidak mengerjakan resim. Rina kalau ditanya Pak Guru jangan garuk-garuk. Kau perhatikan ya. Apa tadi kamu belum mandi? Sudah Pak. Nah, kenapa kok garuk-garuk ya? Tahu Pak. Jadi Pak Guru kalau misalkan bertanya pada Rina atau tahu pada temannya itu harus apa? Didengarkan, jangan bermain sendiri. Oh ya, ya. Nih, Rina dipanggil Pak Guru ke sini, tahu tidak kenapa? Tidak bisa PR ya Pak. Ya, salah satunya ini. Tadi Pak Guru melihat Rina di kelas, di dalam kelas itu bingung pada saat PR itu mau dicocokkan. Mungkin apa belum mengerjakan PR? Saya lupa Pak. Oh, ya. Jadi Rina tadi alasan tidak mengerjakan PR karena lupa. Tidak apa-apa Rina. Ya. Jadi tidak hanya Rina. Kemarin juga ada teman Rina yang tidak mengerjakan PR. Ya Mak Eryani kemarin juga tidak mengerjakan PR dan masih banyak lagi yang tidak mengerjakan PR. Jadi Rina bukan satu-satunya yang pernah tidak mengerjakan PR. Nah, kalau mau tahu Anissa, kira-kira kemarin tidak mengerjakan PR kenapa Rina? Saya kemarin itu pulang sekolah diajak teman-teman bermain petak umpet di rumah tetangga Pak. Terus sampai sore, setelah sampai rumah saya istirahat sambil nonton TV, terus ketiduran Pak. Jadi saya lupa mengerjakan PR-nya Pak. Jadi alasan Rina kemarin tidak mengerjakan PR karena lupa asik bermain. Ya. Masih ingat tidak Rina dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama-sama dengan teman Rina kemarin di kelas? Mengerjakan tugas Pak. Jadi Rina masih ingat? Iya Pak. Iya. Nah, salah satunya kan kemarin di dalam kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama itu adalah mengerjakan PR di rumah. PR harus dikerjakan. Iya Pak. Berarti Rina sudah tahu kesalahannya? Tahu Pak. Ya. Tidak mengerjakan PR. Oh, ya. Lupa Pak. Ya, bagus Tidak sekali. sengaja. Iya, bagus sekali Rina sudah mengetahui kesalahannya. Nah, untuk istilahnya apa ya? Rina harus janji pada diri Rina sendiri kedepannya untuk lebih baik. Nah, usaha apa yang akan dilakukan Rina agar besok lagi jika ada PR tidak lupa? Mengerjakan PR setelah main
mengerjakan PR setelah main. Selain itu mungkin punya trik khusus? Tidak usah menonton TV. Ya. Ada lagi? Pak, biar tidak lupa itu dicatat di kertas terus saya tempel di ruang belajar saya Pak. Jadi biar saya ingat kalau ada tugas atau PR Pak. Oh iya. Jadi usaha Lina agar besok lagi tidak lupa mengerjakan PR, salah satunya adalah mencatat mengingat di selembaran kertas atau di buku bahwa hari ini ada PR, misalkan bahasa Indonesia atau matematika. Yang kedua, sebelum bermain main petak umpet ataupun yang lainnya, Lina mengerjakan PR dulu. Dan kalau bisa ya itu jangan cuma diomongkan saja. Lina sudah harus bisa lebih baik lagi. Sanggup tidak? Iya Pak, sanggup Pak. Terima kasih. Nah, ini Pak Guru mengundang istilahnya meminta Rina ke sini adalah buat klarifikasi. Pak Guru tidak menyalahkan Rina karena setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Tetapi setiap orang selalu berusaha untuk lebih baik dari yang kemarin. Dan ini tadi sudah dilakukan oleh Rina dengan cara apa? Ya tadi mencatat atau mengingat di dalam buku bahwa ada PR. Kemudian yang kedua, sebelum bermain PR harus sudah diselesaikan. Seperti itu. Semoga kedepannya Rina lebih baik dari yang kemarin. Good job. Pak, terima kasih. Saya minta maaf nih Pak. Ya, sama-sama. Boleh silakan keluar. Terima kasih Mbak Rina dan Mas Wawan sudah mempraktekkan segitiga restitusi. Tadi pointer saya di mana? Boleh lanjut saja. Oke, terima kasih. Tadi dalam praktek tadi sudah semua tahapan di segitiga restitusi sudah dilaksanakan, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan seperti itu. Jadi tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu lari di halaman 5 kali. Sekarang sudah tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jika ada suatu permasalahan disolusikan dengan segitiga restitusi seperti ini. Nah, kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, berarti Bapak Ibu guru harus membuat keyakinan kelas dulu. Gitu. Nah, nanti tanya gitu, keyakinan kelas apa yo? Tadi kemalaan. Nah, jadi tadi sudah dibuat keyakinan kelas, bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Yang terakhir Bapak Ibu, nah kesimpulan dari penerapan disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ini kok kenapa gitu? Jadi sebagai seorang manajer yang kelima tadi, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Alhamdulillah untuk kegiatan diseminasi hari ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami kembalikan ke pembawa acara. Ya Bapak Ibu, demikian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Septian Eko Rahmanto SPD, yang mana di sini syarat akan pendidikan, yaitu banyak sekali materi yang dapat kita terapkan, kita ambil dan kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Salah satunya yaitu tentang pembuatan kesepakatan kelas, di sini dengan istilah baru yaitu keyakinan kelas. Nah, ini pengalaman saja. Kemarin saya juga sudah membuat kesepakatan kelas, tapi kurang didokumentasikan. Itu kira-kira ada 10 butir. Ya, kemarin saya juga sempat dari Pak Wawan dan juga dari Pak Septian, kalau penggunaan kata-kata yang masih menggunakan istilah jangan dan tidak boleh itu diganti dengan kata yang positif tadi. Tadi penekanannya ke arah yang positif. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, tanggapan dan penguatan ataupun saran dari Ibu Kepala Sekolah, monggo Bu Ani, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih khususnya dari Pak Tian yang sudah menyampaikan materi tentang disiplin positif. Untuk kita semuanya, mari apa yang sudah kita terima ini semaksimal mungkin kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas Bapak Ibu semuanya. Suatu ajakan, suatu kemajuan ataupun suatu kegiatan, suatu kegiatan yang positif ataupun materi dari guru penggerak seperti ini kita disebarluaskan ke sekolah-sekolah, disampaikan ke teman-teman. Jadi insya Allah dengan teman-teman yang sudah menerima ini, insya Allah Bapak Ibu guru semuanya siap untuk melaksanakan. Betul nggih Pak Bu? Nah, jadi untuk tiap kelas monggo. Alhamdulillah Bu Yani sudah mengawali, sudah melaksanakan apa yang sudah diterima dari kemarin, diawali dari Pak Wawan, ini yang kedua Pak Tian. Monggo ditindaklanjuti untuk kelas yang lain selain kelasnya Mbak Yani, yaitu tentang disiplin positif, yaitu mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan bersama dengan istilah apa Mas? Nah, keyakinan kelas. Kalau dulu kan kata tertib kelas, nah sekarang kita lebih fokus pada anak-anak, diputuskan bersama dengan anak-anak, dimusyawarah sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan penuh kesadaran, bukan lagi suatu kewajiban tapi kesadaran. Dengan menanamkan kesadaran untuk keyakinan kelas ini, insya Allah bisa lebih berjalan dengan maksimal, karena seperti itu tadi sudah dipraktekkan. Jadi kalau ada anak 1-2 yang melanggar kesepakatan kelas tadi, keyakinan kelas tadi, bisa ditegur ataupun diatasi dengan segitiga restitusi tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan tetap dapat berjalan untuk seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin ada sepatah dua patah kata dari dan sarannya dari Bu Sarian Yani. Sudah cukup bagus. Kemudian Bu Eryani selaku guru senior SD Negeri Jawa 1 ingin menyampaikan sarannya pada Pak Septian Eko Rahmanto. Monggo Bu. Terima kasih Bu Yani. Sebenarnya untuk disiplin positif ini kita itu sudah melaksanakan ya. Walaupun mungkin istilahnya dulu bukan disiplin positif ya, tapi
istilahnya mungkin tata tertib bisa, atau sekarang kan tidak ada apa ya, kalau dulu adanya tingkah laku ya, jadi ada kita memberikan contoh berperilaku bagaimana tuh yang baik, dari mulai duduk, mendengarkan ketika guru sedang mengajar, ketika anak mengerjakan tugas, ketika beristirahat dalam waktu sehari itu. Jadi dan itu selalu kita kontrol, kita ingatkan agar supaya tujuannya sebenarnya sama, anak menjadi disiplin, anak menjadi pribadi yang lebih baik. Cuma itu sekarang sudah masuk ke P5 itu yang kita bukan P5 apa ya, profil pelajar Pancasila yang masuk ke materi-materi yang kita ajarkan. Jadi tidak secara langsung kita memberikan khusus tentang tingkah laku. Nah, jadi disiplin positif ini bagi kita para guru mungkin sudah kita terapkan, cuma dengan cara model yang berbeda sesuai dengan karakter guru dan tentunya dengan siswa yang dihadapi di dalam kelas. Mudah-mudahan dengan kita menerima yang lebih banyak dari Pak Septian saat ini, kita bisa lebih menerapkan lagi untuk kedepannya mendisiplinkan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian Pak Tian, terima kasih. Terima kasih Bu Aryani. Selanjutnya Pak Nur Suci Setiawan, mungkin bisa disampaikan sarannya kepada kemajuan Pak Septian untuk meningkatkan lebih baik lagi. Padahal juga sudah sangat baik sekali ya bagi saya, ini banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan. Monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya menambah sedikit saja karena kemarin sudah disampaikan oleh Bu Harni, Bu Aryani dan Pak Septian terlebihnya. Saya hanya menggarisbawahi saja dan lebih ke penekanan bahwa atau penguatannya bahwa disiplin positif itu adalah memang keyakinan yang harus kita laksanakan ya, untuk semua, jadi tidak hanya murid ya. Nah, untuk guru juga itu juga bisa atau sangat dilakukan karena memang guru itu adalah sebagai tuturi handayani ya, jadi sebagai contoh juga bagi siswa-siswanya. Jika gurunya baik atau berperilaku baik ataupun istilahnya ya dalam hal ini sesuai dengan norma ataupun yang lainnya ya nanti bakal akan ditiru murid. Jadi guru itu kan bukan ditiru seperti itu. Dan yang terlebih lagi bahwa kita melakukan semua itu karena atas kesadaran dari diri kita sendiri, dari motivasi internal sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Tadi juga sudah disontohkan juga ada teori motivasi. Jadi bukan karena hukuman atau bukan karena kita ingin diakui, kita ingin dilem ataupun yang lainnya, tetapi itu adalah merupakan ya diri kita timbul dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Dan terima kasih juga Pak Septian sudah memberikan gambaran juga wawasan, dan semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Cukup seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih sekali kami ucapkan juga kepada Pak Septian atas wawasannya, ilmunya yang baru bagi kami tentang budaya disiplin positif. Semoga nanti untuk diseminasi yang akan datang diberi kemudahan lagi dan dapat memberikan manfaat lagi. Semoga sampai selesai lulus dengan nilai terbaik. Amin. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Untuk itu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta aplausnya buat Pak Septian Bapak Ibu bisa berfoto dengan hasil pekerjaannya, mungkin untuk status. Siapa tahu nanti ada. Oke, ini Mbak Nur sekalian.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya, atas kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru dan kita sebagai warga di SD Negeri Jombor 1. Harapannya SD Negeri Jombor 1 akan lebih maju dan lebih jaya lagi. Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila terlalu daya, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti setelah ini biar kondisinya seperti ini.